Banyak yang bilang plotnya tuh terlalu penuh alias overstack. Yang secara eksposisi cerita tuh kayak, oh wait, ada horornya nih. Gue ngira bakal sort of peri malah. Gue tahu ini tuh bakal ada kayak semacam Casper-ish situation, hubungannya dengan setting afterlife macam Coco. Tapi gue nggak expect aja nih, kayak ceritanya tuh jadi lumayan dark. Eksposisinya tuh bener-bener tentang arwah penasaran. Yang main protagonisnya dikemas nggak cuman hitam putih. Dia tuh multidimensional banget. Mungkin beberapa orang kayak ngerasa ini tuh nggak cocok nih buat jadi role model ya. Jumbo bukan cuman film animasi Indonesia yang sekedar bagus, enggak. Ini adalah milestone baru buat industri animasi Indonesia. Rian Andriandi dengan sentuhan magisnya sukses menciptakan pengalaman visual dan juga emosional yang kuat. Nyaris nggak pernah gue temuin sebelumnya di layar animasi Indonesia tentunya. Nah, dari awal film aja rasanya tuh udah langsung kena banget, ya kan? Perasaan yang warm gitu ya. Gue tau nih film ini bakal warm gitu ya. At the same time merinding, bahkan bikin mewek gitu ya. Nah, gak heran karena secara visual animasi Jumbo tuh udah sekelas Pixar atau animasi Hollywood lah ya. Nah, kualitas detail visual dan juga efek magisnya itu ngena banget. Terutama adegan-adegan yang berbau fantasi dan ya ada supernatural lah di dalamnya yang quiet playful sekaligus juga memorable banget. Yang menarik buat gue adalah secara personal, gimana Jumbo ini berani ngasih referensi halus terhadap pop culture klasik kayak Ghostbuster atau E.T. extraterrestrialnya Steven Spielberg. Jadi bikin film ini gak cuman sekedar jadi tontonan anak-anak aja, tapi juga ngasih nostalgia halus yang bikin orang dewasa juga senyum gitu loh untuk nonton film ini. Misalnya penggunaan konsep sci-fi ghostbusting gitu ya, ala Ghostbuster yang kreatif banget menurut gue. Dan di sini diterjemahkan dengan twist lokal berupa teknologi radio gitu ya yang lokal banget. Jadinya secara genre itu udah ngegabungin dua unsur nih. Ada sentuhan supernaturalnya, ada juga sentuhan sci-fi yang kental. Nah, bikin storytellingnya tuh berasa fresh gitu sekaligus relatable. Lalu contoh lainnya adalah formula E.T. yang diadaptasi melalui karakter Mary, karakter hantu yang membantu Don, karakter utamanya jadi lebih percaya diri gitu ya, menghadirkan tema alienation dan juga belonging gitu yang secara sinematik itu tuh efektif banget buat pengembangan karakter protagonisnya. Apalagi lewat pendekatan fish out of water gitu ya. Jadi skenario-nya tuh menarik banget dan tetap relevan. Dan gongnya tuh gue tuh suka banget adegan loncat dan sekaligus terbangnya gitu ya. Para geng Jumbo yang mengingatkan gue ke film E.T. tentunya, karya Steven Spielberg. Jadi tidak hanya based on cerita, tapi juga secara visualnya juga secara subtle diceritakan gitu bahwa ini adalah referensi ke E.T. misalkan, setidaknya itu yang gue tangkap. Dan sebenarnya banyak juga referensi pop culture lainnya, baik cerita maupun visual yang tadi gue bilang, yang gue temuin yang jujur momennya tuh sangat-sangat pas gitu, kayak Avengers Assemble, kemudian duel sihir Harry Potter, lalu ada juga Note to Tokusatsu gitu ya. Karakter utama Don alias Jumbo sebagai yang main protagonisnya dikemas nggak cuman hitam putih. Dia tuh multidimensional banget gitu. Mungkin beberapa orang kayak ngerasa ini tuh nggak cocok nih buat jadi role model ya secara karakter Don tersebut. Dan bukan hanya bocah polos baik hati yang dibully pasrah, enggak. Dia ngelawan dan kadang juga menyebalkan gitu ya. Dan itu tuh ngasih emotional depth yang lumayan dalam menurut gue. Gimana dia struggling dengan kehilangan keluarganya dan gimana adapt dengan persahabatan, dan pada akhirnya juga dia mengalami pendewasaan diri. Secara main karakter dan the characters evolving main characters oke banget. Walaupun banyak yang bilang plotnya tuh terlalu penuh alias overstack gitu ya. Tapi menurut gue, or maybe this is just a hot take atau unpopular opinion, justru disitulah hidden strength-nya gitu ya, kekuatan tersembunyi. Film ini tuh nggak takut ngambil resiko dengan mencampur aduk banyak elemen dari mulai petualangan, bullying gitu ya, keluarga, bahkan supernatural / sci-fi itu ada juga. Bahkan not to mention ada juga sindiran-sindiran halus ke lanskap sosial ekonomi, which jujur di bagian itu juga mulai kerasa nih ya. Mungkin baru bagian situnya aja, itu baru tuh agak overstacking tuh.
yang si sosial ekonomi. Sisanya sih oke, fine-fine aja karena semuanya again seamless gitu loh. Make sense semuanya. Walaupun make sense, I'm not saying itu realistis juga ya gitu karena ya namanya juga fiksi gitu. Jadi gue berdamai lah dengan hal itu. Nah, make sense yang gue maksud di sini tuh antara satu variabel kehidupan dan variabel kehidupan lainnya tuh nyambung, ya kan? Karena hal tersebut, gue cukup mengapresiasi lah apa yang udah dilakukan oleh Mas Rian dan juga Visinema Animation gitu loh untuk mengambil resiko tersebut. Karena kalau di-compare sama kebanyakan film animasi, rasanya tuh film animasi lain ya terlalu formalized gitu ya. Nah, kita jump ke voice acting sedikit, khususnya mungkin Prince Putri ya, kalau gue nggak salah spellingnya, sebagai Gedon. Itu top banget menurut gue. Karena emosinya nyampe, nggak lebay, tapi juga tetap bisa bikin senyum-senyum gitu. Mengingatkan kepada Russell di Up ya. Dan berkaca-kaca tentunya di momen yang tepat. Dan dinamika antara pertemanannya dengan Norman, Mae, dan rivality ala Draco Malfoy dan Harry Potter antara Don dan Atta, itu menurut gue juga works banget. Lalu ada BCL dan Ariel Noah, walaupun nggak begitu banyak, itu cukup karismatik gitu ya sebagai orang tua. Bahkan gue suka mereka portraynya tuh bener-bener orang tua yang bener-bener caring gitu ya. Lalu suara Angga Yunanda juga recognizable banget gitu ya. Dan terakhir Queen Aci Resti yang bener-bener screen stealer atau sound stealer gitu ya, sebagai panitia yang vibes-nya tuh bener-bener butuh liburan banget gitu ya. So shout out, hormat gak bisa turun buat Queen Aci Resti. Tapi memang sih ada beberapa elemen yang bisa lebih diimprove. Misalnya unsur perklinikan lah ya kita bisa bilangnya, yang secara eksposisi cerita tuh kayak oh wait ada horornya nih gitu. Karena di trailer gue pribadi nih ya itu nggak begitu ngeh karakter Mary ini tuh adalah hantu dari alam baka gitu loh kasarnya itu kayak setan gitu loh. Gue ngira bakal sort of peri, malah gue tahu ini tuh bakal ada kayak semacam Casper-ish situation, hubungannya dengan setting afterlife macam Coco. Tapi gue nggak expect aja nih, kayak ini mungkin sedikit spoiler alert banget ya, kayak ceritanya tuh jadi lumayan dark, eksposisinya tuh bener-bener tentang arwah penasaran, arwah yang kayak penasaran gara-gara sengketa gitu, itu kan lumayan dark gitu ya. Dan jujur itu baru eksposisi yang quite overstacking gitu ya. Walau ujungnya termaafkan ya, karena ya make sense gitu ya dengan rule make sense yang gue bilang tadi. Mungkin concern gue lebih kepada anak kecil atau younger audience atau audience umum yang expect a lighter story or more hyper focus story gitu loh. Lalu berikutnya ke motif karakter antagonis yang jujur agak ambigu. Untungnya semua masih dalam batas toleransi lah gitu, karena endingnya tetap rewarding gitu ya secara emosional dan juga visual. Gue sendiri paling suka banget tuh momen yang musikalnya Don sama Mary di pentas. Nah itu tuh powerful banget. Pas pentas 17-an lah ya gitu. Nah dan itu tuh reminds me of kayak musikalisasi di film-film Disney gitu. Dan thanks to musik yang diproduseri oleh Lalai Manino, dan itu dari Oktober 2021. Dan masih ngomongin seputar latar pentas yang spoiler alert, endingnya juga di pentas gitu ya, satisfying banget dan patut diancungi jempol. Itu tuh jadi kayak reminds me of Now You See Me gitu ya. Itu tuh keren banget secara packaging ceritanya dan juga packaging plot twistnya. Overall sama yang gue bilang di awal tadi, Jumbo itu bukan cuman animasi yang keren aja, tapi jadi salah satu film Indonesia terbaik di tahun 2025. Ini film wajib banget ditonton bareng keluarga pas libur atau bahkan pas kapanpun kalau misalkan nanti udah masuk OTT. Karena selain visual dan ceritanya oke banget, Jumbo juga adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap animator lokal yang udah berani ambil langkah besar buat industri animasi Indonesia. Kudos buat Mas Rian Adriandi dan juga tim Visinema. Oke banget, dan semua tim production house di belakang layarnya, tim animasi ya terutama. Dan kita di Culture Cave gak sabar untuk nunggu karya animasi keren, baik dari Mas Rian atau teman-teman Visinema atau siapapun yang terlibat di film ini, karena keren banget, ditunggu banget. Dan terakhir, mumpung masih ada di bioskop ya harusnya, yuk nonton, karena Jumbo ini adalah film animasi untuk kita semua, untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak yang ada di dalam diri kita. So again, kudos to Mas Rian dan kudos to Visinema Animation. Thank you.